Puji Tuhan, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Hari ini kita kembali akan menikmati kebenaran firman Tuhan untuk menjadi tuntunan dalam kehidupan kita dalam Renungan 79. Kita akan merenungkan satu bagian yang kita sudah tiba pada pembacaan di Yehezkiel pasal 22 dengan satu tema siapa yang mau. Ya, ini adalah sebuah pertanyaan yang kita akan lihat bersama-sama dalam Yehezkiel pasal 22. Yehezkiel 22 ini berisi tema tentang dosa Yerusalem dan hukuman-hukuman yang dijatuhkan atas mereka. Ya, kita belajar bahwa dosa itu menciptakan celah antara manusia dengan Allah. Ya, celah yang membuat terpisah sehingga hal-hal yang baik itu keluar dan hilang, dan sebaliknya hal yang jahat yang masuk ke dalam kehidupan kita. Kalau kita membaca Yehezkiel pasal 22 ayat 2-13, Bapak Ibu nanti bisa melihat bagaimana di ayat-ayat itu menjelaskan bagaimana kejahatan itu masuk ke dalam kehidupan Yerusalem dan begitu mengerikan daftar-daftar kejahatan yang tertuliskan. Saya membacakannya dalam beberapa kesimpulan, ya. Ada kejahatan, daftar-daftar kejahatan di mana ada pemerasan, persinahan, pelanggaran, ya, perampasan yang terjadi dengan begitu mengerikan. Ya, Allah dalam keadilannya harus melakukan penghukuman atas Yerusalem, tetapi Allah di dalam kasihnya mencari orang-orang yang mau berdiri dan kemudian mempertahankan dan memohon belas kasihan bagi Yerusalem. Nah, ayat 30 akan kita baca. Apa yang kemudian tercatat di sana? Yehezkiel 22 ayat 30. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan. Tetapi aku tidak menemuinya. Di tengah celah yang terjadi karena dosa, demikian besar kerinduan Allah untuk menunjukkan belas kasihan kepada Yerusalem. Dan Allah mencari siapa orang yang mau berdiri, siapa yang mau berdiri di celah yang terjadi karena dosa antara Yerusalem, antara Israel, antara umatnya dengan Allah. Ya, tetapi ternyata ayat 30 tadi kita baca, ketika Allah mencari siapa yang mau, ayat 30 mencatat tidak ada orang yang ditemui mau datang memohonkan belas kasihan. Sehingga ayat 31 kita baca kehancuran terjadi. Ayat 31 Yehezkiel 22 ayat 31. Maka aku mencurahkan geramku atas mereka dan membinasakan mereka dengan api kemurkaanku. Kelakuan mereka aku timpakan atas kepala mereka. Demikianlah firman Tuhan. Ya, hari ini kita belajar ketika tidak ada yang mau, ya, untuk dapat datang memohonkan belas kasihan Tuhan, ya, atas umatnya yang sudah berdosa. Penghukuman itu kemudian terjadi. Nah, ini kemudian dapat menjadi sesuatu hal yang kita renungkan bersama. Hari-hari ini dunia pun sedang ada dalam keruntuhan moral, keruntuhan etika yang begitu mengerikan. Kita sudah terlalu sering mendengarkan begitu banyak berita, ya, Tuhan sedang ditolak, firman Tuhan sedang diabaikan. Dan sama seperti pertanyaan yang tadi kita baca, ya, ada Tuhan mencari siapa yang mau berdiri bagi umat ini, siapa yang mau berdiri di zaman ini bagi generasi ini untuk memohonkan doa. Ya, pertanyaan yang sama juga ada pada hari-hari ini. Tuhan sedang mencari seseorang yang akan berdiri di hadapannya, seseorang yang mau datang untuk memohonkan kepada Tuhan. Yang dimaksud berdiri di hadapan Tuhan adalah Tuhan mencari orang-orang yang mau hidup menurut petunjuk-petunjuk Tuhan, ya, sehingga hidupnya menjadi berkat melalui teladannya, melalui nasihatnya, melalui tingkah lakunya, dan juga orang-orang yang mau berdoa, memohon belas kasihan, berdiri di antara orang dengan di hadapan Tuhan, memohonkan belas kasihan Tuhan. Pertanyaan dari tema hari ini, siapa yang mau menjadi orang yang menerima Tuhan, melayani Tuhan, dan berdiri bagi generasi ini, berdiri bagi bangsa ini? Kiranya ini menjadi satu pertanyaan yang kita renungkan untuk kemudian kita bersama-sama memberi jawaban melalui diri kita.
Ya, kita sudah belajar dalam firman Tuhan, ada banyak tokoh-tokoh yang ketika menghadapi pertanyaan yang sama, siapa yang mau? Mereka menyatakan dirinya untuk mau berdiri bagi generasi-generasi di zaman mereka. Di Alkitab kita belajar, Abraham mau berdiri dan taat kepada Tuhan, sehingga ada suatu bangsa yang dapat dimulai. Dia menjadi bapa orang percaya. Kita belajar Musa mau berdiri untuk memimpin bangsa Israel sehingga mereka dapat keluar dari Mesir. Kita belajar Yusuf mau berdiri untuk menyelamatkan bangsa Israel meskipun dia harus melewati banyak kesulitan. Daud mau berdiri melawan ketakutan, dia berani berjuang sehingga dia dapat menghadapi Goliat. Esther, seorang wanita, berani berdiri untuk menyelamatkan bangsanya bahkan ketika mempertaruhkan nyawanya. Dan dari firman Tuhan kita juga belajar, Paulus mau berdiri untuk menyebarkan Injil sehingga banyak orang dapat mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Ada banyak tokoh-tokoh lain yang kita baca. Mereka mau berdiri ya untuk melakukan sesuatu bagi orang-orang generasi di zamannya. Hari ini pertanyaan yang sama datang kepada kita. Siapa yang mau berdiri? Karena kalau kita tidak berdiri untuk sesuatu, kita akan jatuh untuk apapun juga. Ya, banyak orang yang hari-hari ini jatuh cinta pada dunia sehingga mereka tidak berdiri kepada kebenaran Tuhan. Maukah kita menjawab panggilannya? Jadi orang-orang yang mau berdiri bagi bangsa ini, bagi generasi ini melalui doa-doa kita kepada negara, pemimpin, kepada bangsa. Saya bacakan beberapa ayat dalam firman Tuhan. 1 Timotius 2 ayat 1 dan 2. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Naikkan doa. Kita bisa berdiri bagi siapapun juga, mulai dari lingkungan terkecil sampai kepada pemimpin di negara kita. Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Kita dapat berdoa bagi kota tempat kita tinggal. 2 Tawarik 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku hendak mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Bapak, Ibu, Saudara, ayat-ayat ini mengajak kepada kita bisa berdiri untuk menjadi orang-orang yang menunjukkan berkat melalui tingkah laku hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan, dan juga berdiri untuk berdoa. Karena itu hari ini dari ayat ini saya ingin kita bersama-sama menjadi dorongan bagi kita. Berdirilah bagi keluargamu, berdirilah bagi teman-teman di sekolahmu, berdirilah bagi orang-orang di tempat kerjamu, di tokomu, berdirilah bagi kota tempat tinggalmu, berdirilah bagi komunitasmu, berdirilah bagi bangsamu. Kita tahu bersama, ada pertanyaan, ada Tuhan yang mencari siapa yang mau. Apa jawabannya bagi pertanyaan ini? Saya sungguh berharap kita bersama-sama menjawab, ini aku Tuhan, utuslah aku. Kita mau berdiri bersama-sama untuk generasi ini. Kita berdiri untuk menyatakan kebenaran Tuhan. Dan kiranya melalui renungan hari ini menjadi satu dorongan untuk kita punya cinta kepada Tuhan. Berani berdiri bagi semua orang melalui hidup kita yang berkenan dan juga melalui doa-doa kita. Amin. Mari kita berdoa bersama. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau mencari orang-orang yang mau berdiri bagi generasi ini, menaikkan doa-doa syafaat kami melalui teladan kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa, ini hidup kami, keluarga GBDI El Shaddai Magelang. Berkatilah kami Tuhan, untuk kami dapat berdiri bagi bangsa ini, berdiri bagi generasi ini, melalui hidup kami, melalui pekerjaan kami, melalui tingkah laku kami, melalui doa-doa kami dapat menjadi berkat, menyatakan kemuliaan-Mu, sehingga ada pemulihan, ada pertobatan, ada kekuatan yang Engkau limpahkan
bagi generasi ini. Kami percaya Tuhan, ketika Engkau bekerja, ada hal-hal yang luar biasa dapat terjadi, dan Engkau dapat memakai setiap kami. Biarlah kami punya hati yang rela untuk berdiri bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Allah damai sejahtera, yaitu Yesus Tuhan, kiranya memperlengkapi seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kami apa yang berkenan kepadanya. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.